warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Quraisin SPT. Saya guru di SMA Negeri 12 Garut, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 di LPTK Universitas Papua. Dan video ini merupakan hasil PTC, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Rangkaian pembelajaran meliputi penyusunan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penelitian. Berikut video keterangan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik ya. Baik. Baik, Ibu. Iya, gimana tadi sudah berdoa belum? Belum, Ibu. Belum. Silahkan dipimpin sama ketua kelasnya. Irwan, enggak pimpin Wan? Siap, Bu. Baik, Iya. teman-teman, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kali ini diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irwan sudah memimpin doa. Dan untuk hari ini semua hadir di kelas ini, ada atau ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, alamin. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dengan makan yang teratur dan istirahat juga yang cukup. Baik anak-anakku, untuk hari ini Ibu sudah men-share beberapa perangkat yang Ibu share di grup WA yang sudah Ibu share, yaitu ada, silakan buka grup WA-nya. Oke, Ibu. Di sana Ibu men-share ada pretest ya. Aduh, belum apa-apa Ibu tes pretestnya. Nah, sekarang buka dulu ya, buka pretest, mangga dicoba sebisa-bisanya ya. Sebisanya dikerjakan dulu. Enggak apa-apa. Ada ketemu ya, soalnya, Bu, ya? ada link di sana, ada Loading, Bu, loading. tes. Oh iya, mangga. Oke. Ada link pretest, ada menu lagi yang lain, ada modul, ada ketemu ya? Nanti kalian Ada, bisa Bu. lihat. Iya, Ada. terus ada LKPD, ya, juga ada semua. Ada, Ibu. Nah, Bu. sekarang silakan klik dulu yang link pretest. Kuisis yang biasa kalian lakukan ya. Sudah tidak asing lagi, silahkan. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu mulai ya di live kan. Silakan langsung masuk kelasnya, kelas kuisis. Oke. Oke, Ibu. Oke. Sebisanya mungkin, sebisa aja ya. Sudah? Semuanya sudah beres? Sudah, Bu, tapi ya Sudah, gitu, aku jawabnya asal ya, Bu. Gak apa-apa, yang sebisanya aja dulu ya. Mari. Oke, Iya, gak apa-apa. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Ibu. Oke, kalau sudah, Sudah, Bu. coba Ibu ini simpan dulu HP-nya ya, simpan dulu HP-nya. Ibu menampilkan gambar. Terlihat semuanya gambarnya? Sudah ada, Ibu. Ya. Ya, terlihat gambarnya. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, coba acungkan tangan. Adakah yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Kenapa ya ada gambar-gambar itu? Siapa? Mau acungkan tangan? Silahkan acungkan tangannya. Aku. Silahkan, Umu boleh acungkan tangan. Boleh silahkan berpendapat.
Oke, aku lihat di situ kerbau itu ya Bu ya. Kerbau apa sapi? Kerbau ya Bu ya. Tapi deh, itu pokoknya dia mati aja Kenapa? Ibu. Betul. Karena dia kayaknya nggak bisa minum itu kekeringan karena kayaknya itu padang rumput gitu ya Bu ya. Terus yang Iya. kedua itu esnya mencair yang di Greenland itu ya Bu ya. Iya betul. Terus ada gambar banjir Bu selanjutnya sama pulaunya tenggelam. Itu di tengah-tengah laut Ibu itu dia pulaunya. Terus Iya. yang bawah itu satunya retak kering, satunya hijau, separuh-separuh dia Bu. Terus yang terakhir itu apa ya Bu? Itu padang gersang deh kayaknya Bu. Ini di mana sih Bu? Iya, ini terjadi di alam kita ya, di dunia ini. Nah, kita dari gambar ini kira-kira ini kenapa ya penyebabnya bisa seperti ini? Global warming. Global warming, Bu. Tepat sekali. Global warming, Bu. Betul. Jadi karena ada global warming ya, jadi ada pemanasan global. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar tentang apa? Tentang dampak polusi terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Nah, perubahan itu yang tadi kalian lihat pada gambar itu akibat terjadinya atau adanya perubahan lingkungan. Sehingga kita pada hari ini akan mempelajari bagaimana dampak polusi terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian diharapkan bisa memberikan argumen karakteristik polusi pada lingkungan hidup dengan tepat. Terus yang kedua, bisa menguraikan jenis-jenis polusi pada lingkungan hidup dengan tepat juga, menganalisis dampak polusi terhadap perubahan lingkungan juga dengan tepat, menganalisis dampak polusi terhadap kesehatan dengan tepat, dan juga itu untuk selanjutnya melalui kegiatan presentasi, kalian nanti harus mampu menyajikan upaya pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan diskusi ya, dan kalian berkelompok seperti biasa. Kita kan sudah punya kelompok biologi ya. Nanti kalian belajar ya dengan membuka tadi folder yang sudah Ibu bagikan pada grup kelas, meliputi aktivitasnya kan sudah. Kita nanti akan membuka lembar kerja yang harus kalian selesaikan sambil berdiskusi. Oke? Siap, Ibu. Siap Bu. Oke, kalau sudah siap, kita lihat. Kita lihat video. Global warming yang semakin lama semakin nyata. Well, halo semuanya, masih bersama channel Bicara di sini. Seperti biasa, kita akan membahas video-video menarik yang menambah wawasan kalian dan juga pengetahuan kalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas global warming yang semakin lama semakin nyata adanya dan membawa pertanda buruk bagi kita semua. Bumi merupakan rumah bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalamnya terkandung berbagai macam unsur yang mengandung adanya kehidupan. Suhu di bumi juga ideal bagi kelangsungan makhluk hidup untuk berkembang biak. Namun, apa jadinya jika kondisi dan suhu bumi menjadi tidak teratur dan malah menjadi semakin panas? Apakah yang akan terjadi pada umat manusia selanjutnya? Penasaran kan dengan video yang satu ini? Kita telah mengetahui bahwa bumi ini terdiri dari lautan dan daratan. Daratan bumi terdiri atas benua dan pulau-pulau. Tidak semua pulau di bumi dapat ditinggali karena letak dan iklimnya yang tidak mendukung. Nah, ada salah satu pulau yang tidak berpenghuni ada di Rusia yang berhasil ditemukan. Penemuan pulau ini berawal dari seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian dengan mempelajari gambar satelit. Mahasiswa tersebut secara tidak sengaja menemukan citra pulau baru di dekat Novaya Zemlya dan Franz Josef Land di Samudra Arktik. Well, akhirnya Kementerian Pertahanan Rusia melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi keberadaan informasi itu.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pulau yang ditemukan itu memiliki luas antara 900 hingga 54.500 meter persegi. Jika kita melihat luas keseluruhannya, setidaknya ada pertambahan volume air yang luas seluas Pulau Jawa. Ini kabar yang tidak bagus ya, mengingat pulau ini terbentuk karena es yang mencair. Artinya, es tadi mencair dan cairannya pindah ke suatu tempat dan akan mengumpul di daerah Khatulistiwa. Nah, maksudnya jika banyak air yang mencair di kutub, bisa-bisa daerah Khatulistiwa tenggelam. Pulau baru terjadi akibat global warming. Akhir-akhir ini kita sering melihat adanya peringatan global warming yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua penduduk bumi. Salah satu akibat adanya pemanasan global adalah mencairnya glacier dan es di kutub. Kalian tahu kan, kalau misalkan glacier ini mencair, menyebabkan air laut bertambah, dan jika terus berkelanjutan, pulau-pulau di sekitar akan tenggelam, terutama pulau-pulau yang berada di garis Khatulistiwa. Karena jika es mencair di daerah kutub, airnya akan berkumpul di tengah bumi alias di area Khatulistiwa. Jika begini terus, bisa-bisa Indonesia yang ada di area Khatulistiwa ini bisa tenggelam. Lingkaran Arktik memanas. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daerah di sekitar Arktik mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Perlu kalian ketahui ya, sebuah desa di Swedia yang terkenal dingin saat ini mengalami peningkatan suhu hingga 34,8 derajat Celcius. Suhu di wilayah barat Rusia juga melonjak hingga 29 derajat Celcius. Dengan temperatur yang terus meningkat, tidak mengherankan ya, jika kita sering melihat fenomena mencairnya es dan glacier. Sebuah studi pada tahun 2018 juga menemukan fakta bahwa massa es dari tahun 2011 sampai 2015 menghilang hingga 2 kali lipat dibandingkan rentang waktu sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan ya. Seorang peneliti dari University of Colorado at Boulder Institute of Arctic and Alpine Research bernama Simon Pendleton mengatakan bahwa Arktik saat ini memanas 2-3 kali lipat lebih cepat dibandingkan bagian dunia yang lainnya. Jadi secara alami lapisan es dan glacier akan meleleh lebih cepat. Tentu kita jadi tambah khawatir ya setelah mendengar dari penelitian ini. Kita telah mendapatkan kehidupan yang layak di bumi. Seharusnya kita sebagai manusia dapat menjaga dan merawat bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Salah satunya untuk menekan tingkat pemanasan global adalah mengurangi penggunaan mesin yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Misal seperti memakai kendaraan umum, melakukan penghijauan, mematikan listrik kalau misal tidak perlu atau tidak digunakan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai berkontribusi untuk menjaga bumi ini dengan melakukan hal-hal kecil tersebut. Oke? Nah, barusan tadi itu adalah global warming yang semakin lama semakin menjadi nyata. Menurut kalian gimana guys tentang global warming ini? Oke, itu dia tadi video ya yang Ibu tayangkan tentang global warming. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari video tersebut, mengapa pemanasan global bisa terjadi ya? Ada yang mau berpendapat? Silahkan acungkan tangan. Enggak ada. Iya, siapa yang mau berpendapat? Iya, silakan Pipin. Oke Ibu, tadi banyak sih Bu ya penyebab ini pemanasan globalnya. Kalau tadi yang terlihat salah satunya ada karena banyak asap ya Bu ya. Betul. Terus ya karena banyak asap yang dihasilkan itu bisa menyebabkan pemanasan global. Terus ada pemakaian apa tadi ya, banyak yang listrik gitu Bu. Jadi harus menggunakan listrik ya secukupnya ya. Kalau tidak sedang kita butuh, ya udah jangan dinyalakan gitu ya. Yang itu ada, masih ada yang acungan tangan. Iya, Irwan, gimana Wan? Iya Bu, yang saya lihat mah itu apa, cuacanya jadi gerah gitu Bu ya. Iya betul. Sekarang gerah nggak Ya kalian? itu aja sih. Nah, lumayan Bu. Iya, berarti itu salah satu yang kalian rasakan ya, yang kalian rasakan.
Betul, Iya. tepat sekali. Oke, sekarang pasti kalian penasaran kan? Ibu. Iya, iya, iya. Ya, penggunaan AC juga kayaknya ya, Bu ya. Oh iya betul, itu Yang salah satunya banyak. juga. Iya. Industri, Bu, industri. Nah, sekarang betul, industri. Berarti kalau ada industri pasti ada yang namanya Produksi. betul, ada polusi, tepat sekali. Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok. Seperti biasa kan kita kan sudah punya kelompok ya. Yang 4 orang Iya, itu Ibu. duduk berkelompok ya dan amati. Buka lagi modul yang Ibu bagikan ya. Dan LKPD-nya silahkan kalian duduk berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Puji sama aku ya Puji. Ayo. Oke. Omo. Ya, sudah Oke, berkelompok. siap. Aku sampai. Sudah dibuka. Silahkan buka sekarang LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya. Siap. Ain, buka Oke, Ain, siap. ayo. Iya, Ibu oke. sengaja Bentar, share Bu. linknya di sana lewat live worksheet ya. Kalian tinggal klik, bisa langsung diisi secara otomatis. Mulai dari identitas, buka identitasnya ada. Ibu nanti nilainya langsung keluar nggak Ada. Bu? Iya, nanti Ibu langsung delay ya. Begitu Iya, beres Makasih Bu. dari jeda pelajaran ke kelas lain, Ibu akan delay dulu. Silakan dibuka. Sudah ada LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, nah sekarang kalian kerjakan ya. Kerjakan. Di sana kalian ada juga ada link video-video selain global warming, ada juga hujan asam ya. Ada hujan asam, buka sama kalian silahkan videonya. Ada video hujan asam. Nah, dan juga ada permasalahan-permasalahan yang perlu kalian diskusikan. Video pertama tadi kalian sudah menyimak tentang global warming. Nah, sekarang tiap kelompok silahkan kerjakan ada 4 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, yang pertama ada video global warming, ada ketemu? Ada, Bu. Sudah, Bu. Ya, terus yang kedua ada video pencairan es kutub. Terus yang ketiga ada video tentang hujan asam. Yang keempat ada video tentang penipisan lapisan ozon. Nah, kalian pahami langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD-nya silahkan. Nah, seperti biasa ya. Nah, untuk diskusi, ini ada beberapa diskusi, kalian juga disajikan sama Ibu, itu ada sumber ya, sumber bacaan yang perlu kalian baca tentang pemanasan global yang judulnya apa yang terjadi jika suhu global naik gitu ya. Silahkan dibuka linknya, kerjakan forum diskusinya langsung di situ saja. Nah, itu yang pertama ya, permasalahan yang pertama. Yang kedua tentang hujan asam. Sama juga ada bacaannya, silahkan kalian klik bacaannya. Terus juga ada penipisan lapisan ozon, sama tinggal kalian juga baca lagi, baca-baca. Nah, 3 masalah itu nanti kalian silahkan diskusikan dalam kelompoknya. Dan tuliskan hasil temuan kalian. Dan juga dari kalian boleh membuka atau internet gitu ya, mangga boleh untuk melengkapi. Silahkan tuliskan pada LKPD-nya masing-masing. Gimana, Enris bisa ngerjainnya? Bisa Bu, lagi searching dulu. Oke.
Oke, di sini kelompok yang ganjil nanti mempresentasikan tentang pemanasan global ya. Untuk kelompok yang genap, kelompok 2 mempresentasikan tentang hujan asam. Dan untuk kelompok ketiga, kalian mempresentasikan tentang es yang mencair. Nanti begitu selanjutnya untuk kelompok 4, jadi sama dengan kelompok 1. Untuk kelompok 5 sama dengan kelompok 2, untuk kelompok 6 sama dengan kelompok 3. Silahkan. Asep itu malah buka apa di internetnya, Sep? Malah buka WA atau buka Ini Bu, ini Bu nyari dampak hujan asam Bu. Bohong Bu, main game Bu. Jangan dong, kita kan lagi belajar Nyari ya. dampak hujan asam Bu. Iya, bagus. Asep selalu semangat nih, Sep ya. Selalu semangat ya. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalian hebat ya. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana nih ya? Cunga tangan. Aku, Bu. Aku, Kelompok berapa dua. nih? Oke. Puji, boleh sama teman-teman kelompoknya. Satu kelompok itu sama Pipin sama Asep ya? Iya, Bu. Wah, kelompok ini ayo maju ke depan silakan. Mau presentasikan Pipin aja, hasil Bu. dari pekerjaannya. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya, tentang hujan asam. Yang pertama, bagaimana hujan asam ini dapat terjadi. Nah, untuk hujan asam ini bisa terjadi karena 2 faktor ya Bu ya. Pertama bisa karena alami, kalau yang alami itu karena semburan gunung berapi. Kemudian kalau yang buatan ini biasanya mayoritas karena aktivitas manusia, misalnya seperti industri, kemudian pembangkit listrik, kemudian kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari hujan asam bagi lingkungan dan kesehatan? Ini biasanya kalau terjadi hujan asam, biasanya yang pertama karena di dalam hujan asam itu ada sulfur dioksida, dia bisa menyebabkan asma dan bronkitis, Bu. Kemudian bisa juga menyebabkan pneumonia dan emfisema karena di dalamnya itu ada nitrogen oksida. Kemudian yang ketiga, adakah upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan masalah hujan asam? Nah, ini pencegahannya kita diharapkan bisa membatasi penggunaan bahan bakar fosil, Bu, gitu. Jadi yang harus kita utamakan itu memakai sumber energi berkelanjutan, misalnya seperti tenaga surya, kemudian tenaga angin. Itu Bu mungkin dari kelompok 2. Mantep, bagus presentasinya. Sudah lengkap ya? Gimana ini kelompok? Nanti boleh ditambahkan sama kelompok 6 yang sama maaf, untuk kelompok asam itu sama kelompok 5 ya yang sama pembahasannya. Oke, sekarang satu lagi ya, yaitu tentang global warming. Silakan kelompok Pipin maju ke depan. Siap, Ibu. Ayo, kelompok kita maju ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya. Di sini kami akan membahas tentang pemanasan global. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pemanasan global bisa terjadi? Ternyata pemanasan global itu secara umum karena adanya kenaikan suhu bumi. Kalau berdasarkan literasi yang kami baca, adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya karena efek
rumah kaca begitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global bagi lingkungan dan kesehatan? Banyak dampaknya. Yang pertama yang mungkin yang kita rasakan tadi yang dibahas sama Irwan ya, cuacanya menjadi panas luar biasa gitu ya. Beda kayak dulu-dulu, pokoknya di mana-mana sekarang terasa panas. Terus es kutub juga mencair. Terus air laut juga meningkat gitu ya sekarang teh. Terus adanya kebakaran hutan, terus banyak wabah penyakit dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, adakah upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan masalah pemanasan global? Ada yang bisa kita lakukan. Di TikTok juga banyak tadi bukan tadi, saya juga kita sering nonton gitu ya, banyak yang kampanye tentang pemanasan global. Penanganan masalah pemanasan global ya. Caranya yang pertama kita pakai listrik secukupnya, jangan lupa kalau sudah tidak digunakan dimatiin. Terus kita juga harus menggunakan AC juga secukupnya, kalau tidak dipakai ya jangan lupa dimatikan gitu. Untuk ini apa sih asap dari pabrik-pabrik juga mungkin harus diperhatikan sama pemerintah itu bagaimana gitu. Seperti itu mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menampilkan presentasinya. Dan semuanya sudah presentasi ya. Bagus semuanya. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, tadi dari pemaparan hasil diskusi yang kalian lakukan, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, itu betul sekali. Jadi pemanasan global, hujan asam itu terjadi karena salah satunya tadi ya yang kita lakukan ya, bahkan mungkin secara sadar ataupun tidak sadar kadang-kadang ada yang kita lakukan, seperti kalian di rumah menyalain lampu gitu ya, nyalain lampu tadi walaupun tidak kalian butuh, misalkan kalau siang hari mah nggak usah dinyalain lampunya, matiin aja, apalagi kalau di ruangannya terangnya, itu salah satu bisa meningkatkan atau bisa menyebabkan perubahan lingkungan. Atau penggunaan AC kalian secara tidak sadar, kalian juga di rumahnya mungkin ada kulkas ya, dan juga parfum gitu. Nah, di sini wangi nih di kelas ini, berarti pakai parfum. Nah, parfum yang ada seperti kalian ada yang bawa nggak nih? Yang seperti kaleng ya. Nah, itu juga ada salah satu nanti yang bisa menyebabkan pemanasan global ya. Nah, kalian sekarang boleh ya buka lagi. HP-nya masih dibuka nih? Masih, Bu. Iya, masih dibuka ya. Nah, sekarang kalian boleh buka link post-testnya. Nah, sekarang pasti nih sudah tahu nih dari apa yang sudah kalian diskusikan. Silahkan dikerjakan post-testnya. Siap, Ibu. Bisa sekarang Maya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, udah kebuka matanya. Iya. Nah, ini ada peringkat-peringkatnya nih. Iya, saling susul menyusul ya di peringkat di kuisitnya. Hebat kalian. Ada yang betul semua nih. Mantap, kelas ini hampir semuanya hebat nih, hebat-hebat. Oke, kalau sudah beres semuanya ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah, ada paling bawah ada link refleksi. Nah, silahkan, itu dibuka Mentimeternya, langsung ngelink ke Mentimeter. Oke, Bu. Ada, aku buka. Ada, Bu. Ada, Ibu. Iya. Tuliskan ya, singkat saja tidak apa-apa. Saya sudah mempelajari perubahan lingkungan. Senang tidak belajar perubahan lingkungan?
Tenang Ibu. Senang. Betul. Berarti alhamdulillah ya kalau senang. Nah, tinggal sekarang kita berupaya supaya perubahan lingkungan itu tidak terus-menerus terjadi. Tanami gitu ya dengan reboisasi dengan tanaman-tanaman di lingkungan rumah kita. Apalagi nih di sekitar kita ya, masih banyak lahan-lahan kosong. Kita tanami biar sejuk kembali ya. Dan juga mulai dari hal-hal yang kecil kita lakukan. Nah, kita misalkan tadi lampu kalian gunakan atau nyalakan ketika digunakan saja. Itu ya. Itu saja mungkin untuk hari ini ya dari Ibu. Karena waktunya sudah habis, suara bel sudah berbunyi. Untuk hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja ya dari Ibu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini bisa menambah wawasan kalian dan bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke.